sudah tingkatannya ihsan luar biasa. Ihsan itu apa? Ya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ihsan itu kata Nabi, ya, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah, maka jikalau kamu tidak bisa melihat Allah, ya, yakinlah fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Ya. Nah, ini kalau udah tingkatannya seperti ini, ya, kita akan takut selalu kepada Allah. Ya, makanya Nabi bersabda apa? Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجابها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur. Mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majlis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majlis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, bainal maghrib wal isya, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk para pewakaf dan donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di masjid ini,
Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayah hingga yaumil qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita, wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon berkat Al-Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Dan bagi kita yang sehat, kita mohon kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الفاتح مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وشورة واهل بيته سيدنا احمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى اصول وابراهيم بن رحمه السقاف بن شهاب المخضر سيدنا عبد الله بن شعر الدروس الجعفري محمد الادروس ابي عبد الله بن ابي بكر الادروس ابي عبد الله بن ابي بكر عطاس وصولهم وابراهيم ابي عمر بن رحمه عطاس صاحب راتب سيدنا علي بن عبد الله البارز وسيدنا الشيخ فخر الوجود بكر بن سالم بن سيدنا عبد الله بن ابي الحجاج صاحب راتب سيدنا احمد بن ابي الحجاج وصولهم وابراهيم من الرسول شيخ مربي الرحيه الحبيب عبد الله بن مرشاتري ابي حسن بن عبد الله بن مرشاتري وسالم بن عبد الله بن مرشاتري الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب وصولهم وقريب كل علي الذنب والفريد ولتريم ولها وصاحب الإناد النظر برية في الجنة بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة النظر يفتح عليه وعلينا في العارفين ويفكر في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah kita karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hajjaj. Bulan yang lalu kita telah membahas tentang muraqabah, tentang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib. Ada juga orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, bahkan kita mendapatkan cintanya Allah kepada kita, kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah ya dengan perkara yang wajib. Dan untuk mendapatkan cintanya Allah kepada kita, perbanyak melaksanakan perkara yang sunnah. Sebab orang dekat kepada Allah belum tentu Allah cinta kepada kita. Kalau Allah pengen cinta kepada kita, ditambah perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali mengatakan, kalau perkara yang wajib itu diumpamakan seperti langit, sedangkan perkara yang sunnah itu diumpamakan seperti bintang. Langit tanpa bintang gelap, tapi kalau langit banyak bintangnya, ya itu terang dan cerah, itu langit. Begitu sama ketika kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, gak cukup dengan perkara yang wajib, tapi harus dengan juga perkara yang sunnah. Ya, kemudian yang kedua kemarin, yang namanya kita hidup ini gak lepas ya dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik kita, berjalannya kita, diamnya kita, bahkan tidurnya kita gak lepas dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia ini lalai, terkadang manusia itu malas. Di saat timbul rasa malas pada diri kita, maka ingatkan diri kita itu yang pertama dengan apa? Yang pertama, kita harus meyakinkan bahwa Allah itu selalu memandang dan melihat kita.
Kalau enggak takut juga, masih malas juga kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kata Al-Habib Abdullah Haddad, yakinkan di pundak kiri kanan kita itu ada dua malaikat Raqib wa Atid yang selalu mencatat amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Itu enggak lepas daripada dua malaikatnya Allah. Ya, sekalipun kita maksiat di tempat yang tersembunyi, sekalipun di goa yang orang tidak lihat, tapi malaikat di pundak kita Raqib wa Atid nggak lepas dari catatan. Kalau nggak takut juga, masih malas juga kita berbuat taat kepada Allah, ingatkan diri kita, ya, yakinkan diri kita tidak ada tempat setelah kita hidup di dunia kecuali dua, surga dan neraka. Kalau kita pengen masuk surga, taatlah kepada Allah. Kalau kita pengen tempat yang kedua, neraka, silakan antum maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pilih, ya, kata Allah, terserah. Inti taat tempatnya di surga, inti maksiat tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terakhir bahasan kita. Kita lanjut. Wa'lam, dan ketahuilah, annal muraqabata min asrafil maqamat wa arfa' manazila wa 'ala darajat wa hiya maqamul ihsan al-musyaru ilaihi bi qaulihi alaihi salatu wassalam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya, ya, muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, min asrafil maqamat, ya, termasuk makom, ya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa arfa'il manazila, ya, dan tempat yang paling tinggi, ya, derajatnya paling atas, ya, kedudukannya, ya, di sisi Allah, wahya al-maqamu ihsan, yaitu magam yang namanya ihsan, tingkatan yang namanya ihsan. Kalau orang sudah tingkatannya ihsan luar biasa. Ihsan itu apa? Ya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ihsan itu, kata Nabi, ya, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tara, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tara, maka jikalau kamu tidak bisa melihat Allah, ya, yakinlah fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Ya. Nah, ini kalau udah tingkatannya seperti ini, ya, kita akan takut selalu kepada Allah. Ya, makanya Nabi bersabda, ittaqullah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Ya, itu kalau udah magom kita udah ihsan. Ya, sebab yang ada pada diri kita, di hati kita, Allah itu selalu melihat kita. Fa innahu yarak wa kullu ahadin minal mu'minin, ya, dan tiap-tiap orang, ya, dari kaum mukminin, yu'minu bi annallaha, mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala la yakhfa alaihi syai'un, ya, tidak ada bagi Allah itu samar kepadanya, ya, atas sesuatu fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya, jadi sekecil apapun, ya, yang ada pada diri kita, baik kejelekan kita, ya, ataupun kebaikan kita, ya, sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, sekalipun Allah dari atas melihat ke bumi, nggak ada samar bagi Allah. Ya, begitu juga dari bumi melihat ke atas, nggak ada samar, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu annallaha ma'ahu aina ma kana, ya, dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ma'ahu, bersama ia, aina ma kana, di mana saja
ya berada, la yakhfa alaihi syai'un, ya tidak ada samar ya atas sesuatu bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya kita harus meyakini seperti ini. Jadi kalau kita sudah benar-benar ihsan, ya seakan-akan kita melihat Allah dan Allah pasti melihat kita, kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan tingkatan orang belajar ilmu itu, kalau thariqah alawiyin, ya setelah kita sudah belajar ilmu, kita diperintahkan untuk mengamalkan ilmunya. Kalau sudah kita amalkan, nanti dengan sendirinya kita akan timbul sifat ikhlas ketika beramal, berbuat taat kepada Allah. Kalau sudah tertanam rasa ikhlas ketika ibadah kepada Allah, akan timbul rasa khauf, takut kita bertambah kepada Allah. Ya, kalau takut kita sudah bertambah dengan ilmu yang kita miliki, semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah takut kita pun juga semakin bertambah kepada Allah. Nanti ke atasnya kita akan jadi orang yang wara', orang yang wara'. Nah itu tingkatannya. Ya, jadi makanya Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, orang kalau dia rajin istiqomah duduk di majelis ilmu, setiap minggu bertambah pengetahuan agamanya, tapi enggak bertambah takutnya kepada Allah, orang ini justru bukan semakin dekat kepada Allah, justru orang ini semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ya, Rasulullah mengatakan, setiap orang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bertambah ya pengetahuan agama, walam yazdad hudan, tapi enggak bertambah petunjuknya, enggak bertambah, enggak berubah akhlaknya, enggak bertambah ketaatannya kepada Allah, enggak bertambah taatnya kepada Allah, ya orang ini bukan semakin dekat dengan Allah, justru semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah makanya orang yang ilmunya manfaat, ya orang itu semakin rasa takutnya kepada Allah itu bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin, akan tetapi, ya asya'nu fi dawami hadhihi al-mashhad wa husuli thamaratihi allati awwaluha alla ya'mala fima bainahu wa bainallahi amalan yastahyi ayyarahu alaihi rajulun minas salihin wa azizun wa ma wara'ahu a'azzu minhu illa ayyasiral abdu fil akhir amri mustaghriqan billahi ta'ala wa qaniyan amma siwa qad ghaba 'anil khalqi bi suhudil haqq wa tahaqqa bi maqdi sidqin inda malikin muqtadir. Akan tetapi kalau kita ingin makom kita itu kepada ihsan, kita selalu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus dawam, harus istiqomah, harus istimrar, ya, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husuli samaratihi, dan hasil buahnya nanti daripada ketaatan kita kepada Allah, alla ya'mala fima bainahu wa bainallah amalan yastahi ayyarahu alaihi, ya tidak melakukan sesuatu perbuatan antara dia dengan Allah, amalan yastahi, sesuatu perbuatan yang merasa malu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perbuatan kita. Tuh, jadi kalau orang ya sudah magomnya ihsan, ya orang ini kalau dia ingin melakukan sesuatu amalan yang buruk, ya amalan yang buruk, dia selalu takut kepada Allah. Kenapa? Disebab orang ini meyakini pasti Allah melihat kita. Ya, dia selalu tuh seperti itu yang ada di dalam hatinya. Ya, nah jadi ada perasaan seperti itu, Allah pasti melihat, Allah pasti melihat. Jadi dia nggak mau melakukan perkara yang membuat malu atas dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang seperti ini dikatakan rajulun minas salihin,
Ya, nah ini orang laki-laki termasuk golongan orang-orang soleh. Ya, nah ini termasuk golongan orang yang soleh. Wa hadza aziz. Ya, dan hal ini adalah langka. Ya, langka, orang begini langka. Ya, dia selalu takut dan lain sebagainya. Dan biasanya orang yang seperti ini tinggalnya bukan di kota lagi udah. Ya, tinggalnya di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman yang memang dia pengen menyendiri. Ya, nggak mau ribet dengan urusan dunia. Ya, ada orang yang begini. Ya, tapi langkah, kata Al-Habib Abdullah Haddad. Wa hadza azizun, ya, dan ini adalah langkah. Wa ma wara'ahu, dan yang lainnya a'azzu minhu, lebih langka pula, ada lagi yang lebih langka daripada itu. Ila ayyasirul abdu fil akhiril amr mustaghriqan billahi ta'ala. Ya, sampai jadi seseorang hamba pada akhir ya perkaranya tenggelam dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa qaniyan, ya, dan fana ya dari apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang lebih langka lagi nih. Dia udah asik dengan Allah. Ya, dia udah mahabbahnya luar biasa kepada Allah. Dia nggak mau sibuk dengan urusan dunia, sibuknya satu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lain udah. Kita kenal Habib Sihon. Ya, ma'ruf lah di Jakarta, Habib Sihon. Orang-orang yang mustaghriqan billah modelnya seperti itu. Ya, nggak mau sibuk urusan apa ya? Dunia ditaruhnya di telapak tangan. Ya, makanya orang kalau dunia sudah ditaruh, diletakkan di telapak tangan, hatinya hanya yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang ini modelnya kalau kita lihat kayak Habib Sihon kalau di kita. Ya, makanya dunia jangan ditaruh di hati. Kalau dunia jangan ditaruh di hati. Kalau dunia kita taruh di hati, barang kita sedikit hilang, kita akan jadi pikiran tuh nggak bisa tidur 3 hari. Motor kita 5 juta hilang, nggak bisa tidur. Semua orang diomelin sama dia. Loh, orang kalau dunianya ditaruh di hati, tapi kalau dunia ditaruh di telapak tangan, ya motornya hilang, sepedanya hilang, biasa aja dia. Ya, biasa aja. Nggak sedikit pun dia menyesal. Ya, nggak sedikit pun dia marahin orang dan lain sebagainya. Ya, sebab kenapa? Telapak tangan dunia. Tapi yang ada di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang seperti itu. Kayak Habib Sihon beli mobil Fortuner dicoret-coret. Ya, mau diapain, dicoret-coret aja tuh mobil. Ya, orang-orang begitu, nggak ada rasa sayang dan lain sebagainya, sebab ditaruh di telapak tangan dunia. Orang kalau sudah mahabbah kepada Allah dan Allah cinta kepada orang ini, tinggal ngomong, Allah akan berikan kepada dia. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, pengarang kitab Simtud Durar, ya, saking beliau termasuk orang yang zuhud, wali min auliyaillah. Ya, ketika di majelisnya beliau ada tamu, orang alim juga tamunya. Kata orang alim ini mengatakan ketika duduk di majelisnya Habib Ali katanya zuhud, Habib Ali katanya wali min auliyaillah, tapi hidupnya mewah seperti ini. Mana ada wali mewah hidupnya? Ya, dalam hati nggak diomongin. Setelah selesai majelis, ya namanya tamu dari jauh, dipersilahkan masuk ke Habib Ali, silahkan masuk makan. Ketika makanan udah disiapkan, kata Habib Ali, wahai fulan, tadi yang kau katakan di dalam hatimu ketika majelis, apa yang ada di dalam hatimu yang kau katakan? Kata tamu ini, enggak ya Habib, saya enggak ngomong apa-apaan di hati saya. Enggak, saya tahu, kata Habib Ali. Habib Ali langsung ngomong, anna ma uhibbud dunya walakin dunya tuhibbuni. Aku tidak cinta kepada dunia, tapi dunia yang cinta kepada aku, katanya.
Habib Ali itu. Kalau engkau nggak percaya, tunggu 10 menit lagi. Ada kerajaan orang dari raja utusannya ingin membawakan korma dari kerajaan. Benar datang tuh. Assalamualaikum ya Habib. Ya, fadal masuk. Apa itu yang inti bawa? Saya bawa korma. Ini khusus buat Habib. Korma ini mahal, nggak ada yang jual pasar ya Habib. Silakan taruh situ. Tamu itu pulang, kata Habib Ali. Sof katanya. Nanti korma ini engkau bawa pulang. Di kamarku banyak itu. Kau bawa pulang, itu korma mahal. Satu dusnya 8 juta. Ya khair ya Habib, terserah. Kamu mau jual boleh, buat makan kamu boleh. Ame ulama ini tamu yang tadi dijual di Sewun, di Hadramaut di Sewun. Dijual dengan harga 10 juta itu korban. Ada yang beli ulama juga. Syekh Baroja yang beli. Ya fulan, ini korma berapa duit? Ya, 10 miliar. Ya, 10 juta. Baik, saya beli. Kok engkau berani beli korma mahal? Saya berani, sebab korma ini buat hadiah guru saya. Sampai guru kamu, Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Balik lagi, dibawa tuh dari pasar. Datang lagi, Beb, nggak dapat korma bagus deh Beb, buat antum Beb, taruh situ kata Ali. Tamu yang jual korma datang lagi laporan ke Habib Ali, Beb, kormanya laku 10 juta. Ngelihat Syekh Baroja, ini dia Beb orang yang beli. Kata Habib Ali, lihat apa yang aku katakan, ana uhibbud dunya walakin dunya tuhibbuni. Aku tidak cinta kepada dunia, tapi dunia yang cinta kepadaku. Buktinya apa? Tuh korma balik lagi. Udah gue kasih lo, balik lagi tuh. Tuh orang kalau udah cinta, udah dekat sama Allah, dan Allah cinta kepada dia, dunia akan cinta kepada dia. Ya, kita lihat guru kita Syedil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Rumahnya kayak istana, mobilnya mewah. Apakah beliau hubud dunia? Enggak. Habib Ali ngajar tiap hari, ya, baca kitab, ngajar, taklim. Tapi apa? Hartanya berlimpah ruah, rumahnya mewah, mobilnya mewah. Kenapa? Allah cinta, ya, sama orang ini, sama Habib Ali. Kalau Allah udah cinta sama kita, dunia akan deketin kita. Gitu. Ya. Nah, jadi bukan hanya orang-orang khusus saja yang bisa seperti itu, kita pun juga bisa, asal jalannya benar. Ini sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang pengen dekat dengan Allah, pengen dapat kecintaan Allah, tapi pintas, lewat jalan pintas. Ya, dia masuklah salah satu thariqah. Ya, thariqah kan banyak. Kita berthariqah itu penting. Orang tuh hidup tuh harus berthariqah. Ya, sebab kalau nggak ada thariqah kita repot nanti. Ya, thariqah itu apa sih? Jalan. Thariqah itu jalan. Ya, jalanannya tujuannya kemana? Ke ma'rifat kepada Allah. Tujuannya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi banyak orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, jalannya banyak, thariqahnya banyak. Ada An-Naqsabandiyah, ada Qadiriyah, ada Samaniyah, ya, banyak untuk thariqah. Itu semua jalan, semuanya pengen ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, cuma ada orang yang dia masuk thariqah, boleh masuk thariqah, silakan apa aja boleh. Tapi harus punya dasar, harus punya syariatnya, harus matang. Ya. Dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, tidak diperbolehkan orang masuk ke salah satu thariqah kalau dia belum paham dengan syariat. Wuduknya belum bisa, mandi junub kagak bener, baca Quran kagak ngerti, nggak bisa, masuknya thariqah. Nah, ini repot nih yang begini. Ya, jadi harus paham syariat. Syariat itu diumpamakan tuh perahu, safinah, perahu besar. Thariqah itu jalannya, diumpamakan lautan yang luas. Tujuan kita mau kemana? Ke hakikat dan ma'rifat. Bagaimana mungkin kita mau sampai kepada hakikat, kepada ma'rifat, kalau kita nggak punya perahu?
Itu mau berenang, sejago-jagonya kita berenang lewatin laut, mampu gak kita? Gak bisa, kita bakal tenggelam ya, kita bakal tersesat. Tapi kalau safinah kita sudah kita bentuk dengan kuat, kapal kita sudah kuat, baru kita akan jalan selamat, akan sampai ke hakikat, akan sampai ke ma'rifat. Ini enggak, syariat belum matang, ikut thariqah geleng-gelengnya doang, la ilaha illallah, nggak paham ya. Nah, bukannya nggak boleh ya, udah sampai thariqat nggak boleh, emang harus berthariqat kita ya. Kalau nggak thariqat repot, nanti di padang mahsyar siapa yang bawa kita ya? Kalau kita punya thariqat enak, yang bawa nanti guru kita, syekh kita, panutan kita gitu ya. Tapi thariqah daripada orang-orang dulu, ulama-ulama kita dulu, yaitu kayak gini, taklim ya, ngaji lekar ya, ngaji Quran, kemudian diamalkan, diajarin tuh anak bininya, tetangganya diajarin ya, baru nanti akan timbul ikhlas tadi. Kalau ibadahnya udah ikhlas, nggak pakai disuruh lagi, dengar suara azan langsung hatinya tergerak, ingin deketin panggilan Allah ya, itu udah ikhlas namanya. Ngaji siapapun gurunya dia datang. Ini kalau bukan gurunya nggak mau datang, nah, ini repotnya ya. Kalau gurunya ngajar aja, wah nggak boleh, itu namanya ta'assub. Ta'assub dengan guru nggak bagus ya. Gue kalau guru gue yang nggak ngajar, gue nggak datang. Guru yang lain payah, enakan guru gue, nggak boleh itu. Itu namanya kita ta'assub sama guru. Dan guru pun nggak boleh ngajarin muridnya ta'assub. Murid gue, jangan lu ngaji sama guru lain, sama gue aja ngajinya. Wah, repot juga tuh, nggak boleh juga ya. Guru memaksakan murid supaya nggak ngaji kemana-mana kecuali sama dia, nggak boleh ya. Itu namanya ta'assub, nggak boleh. Kita ngaji bebas-bebas saja, yang penting akidahnya sama dengan kita, itu yang terpenting ya. Kalau akidahnya udah nggak sama dengan kita, tinggalin ya. Itu prinsip kita ya. Sekarang banyak pengajian-pengajian ya yang akidahnya berbeda dengan kita ya. Jadi yang kedua ini orang yang langkah nih, yang langkah lagi, mustaghriqan billahi ta'ala faniyan amma siwahu qad khaba 'anil khalqi bisuhudil haq wa tahaqqubi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir. Orang itu dah asyik dengan Allah. Dalam kitab Imriti itu dikatakan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Orang kalau hatinya sudah menyatu dengan kalimat la ilaha illallah, sudah paham dengan makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fi wujudi illallah, paham dia, orang itu sudah asyik udah ya. Diumpamakan oleh kiai Nahu itu mengatakan, orang kalau udah asyik mustaghriqan billah seperti orang yang duduk di kedai warung kopi, disetelin lagu Oma ya gak? Enak gak? Udah ngopi setelin lagu Oma, asyik gak kita dengerin dia? Asyik udah. Sama dengan orang kalau sudah mahabbahnya kepada Allah begitu, asyik banget ya. Udah nggak peduli dengan yang lain-lain dah, gue lagi asyik nih dengerin Oma. Sama dengan orang yang tenggelam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Makanya tingkah lakunya khariqul adat kadang-kadang ya, tingkah lakunya khariqul adat ya, yang nggak umumnya kayak orang kita nih ya. Kita sholat zuhur, beliau masih nyantai ya, kelihatannya itu setiap hari nggak sholat ya, itu kelihatannya seperti itu ya. Kelihatannya nggak sholat, kelihatannya nggak pernah ya berwudu dan lain sebagainya, aneh tingkahnya ya. Nah itu kita nggak boleh suuzon tuh dengan orang-orang yang begitu, hati-hati ya. Kalau ketemu orang-orang yang model begitu ya, jangan ngomong apa-apa dan jangan minta doa kepada orang yang seperti itu, kecuali beliau tahu-tahu doa baru kita aminin. Tapi kalau kita minta doa sama orang yang begitu jangan
bukan tempatnya kita minta doa. Ya, tapi kalau beliau tahu-tahu berdoa, perlu kita aminin. Ya, nah ini orang lain yang seperti itu. Dulu ada pernah ketemu salah satu cucu daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab ini, cicitnya. Waktu ada pengen pulang ke Indonesia, beliau udah lumpuh, udah umur 80, udah lumpuh, udah tua. Dan juga kalau ngomong harus teriak, sebab agak tuli kupingnya. Itu kalau beliau ngelihat kita, beliau nangis tuh, nangis gak berhenti, nangis, gak bisa memberikan nasihat kepada kita. Akhirnya beliau nyalain rokok, nyalain, ngisepnya juga asal-asalan ngisepnya, matiin lagi di karpet, matiinnya di karpet, karpetnya pada bolong tuh. Orang gitu aneh tinggalnya. Ngerokok itu buat hijab. Mungkin ketika ngelihat kita nangis, mungkin yang dilihat beliau kita ini monyet kali, gitu dilihat binatang kali sama beliau. Jadi beliau nggak kuat, nangis beliau, ngerokok dulu 2 isepan, dimatiin aja di karpet, baru beliau bisa nasihatin kita, nasihatin. Ntar nangis lagi, gitu. Cicitnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya sampai begitu. Orang-orang yang begitu, masya Allah. Ya, kita takut sama yang begitu, takut. Mungkin dia ngeliat kita, apa bentuknya kita nggak tahu. Ya, nah itu orang-orang kasaf, ya mukasifin itu seperti itu. Ya, orang-orang yang udah dekatnya kepada Allah, udah penuh hatinya dengan Allah, bersih, ya sehingga Allah buka hijab tuh. Kalau ngelihat orang itu, ya beliau itu langsung ngelihat ya batinnya, ya aslinya kita itu seperti apa. Wa alaika ya akhi, dan mestinya kamu wahai saudaraku, bi islahi sariratika hatta tasiran khairan min alaniyati salihah. Dan mestinya kamu wahai saudaraku, bi islahi sariratika, dengan memperbaiki hatimu, hatta tasiru khairan, sehingga jadi hatimu itu lebih baik, ya min alaniyati salihah, daripada ya badan lahir yang soleh. Ya yarin deh zahir kita jelek, tapi hati kita ya bersih. Sebab yang dilihat Allah itu bukan zahirnya kita, yang dilihat Allah bukan gantengnya kita, yang dilihat Allah bukan pakaian kita yang bagus. Allah kalau ngelihat hambanya itu yang dilihat hati, ya yang dilihat hati. Ya tapi jangan disalahgunain nih. Ada juga orang ya sholatnya pakai celana jadi, pakai kaos oblong aja jadi. Kalau ditanya, bang, inti kok sholat begitu, kondangan inti rapi, sholat tuh blegot begitu. Allah nggak ngelihat pakaian gue, Allah ngelihat hati. Wah, dibuat dalil media. Ini repot juga tuh, ya. Nah, jadi pakaian kita rapi karena kita ingin menghadap kepada Allah, bagian daripada akhlak, bagian daripada adab. Masa inti kondangan aja rapi, inti menghadap kepada Allah semau-maunya. Walaupun Allah ngelihat hati, cuma pakaian kan ini bentuk akhlak kita ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wa dzalika li anna sarirati ya sarirata mawdi'un nadril haqq wa alaniyata matmahu nadrul khalqi wa ma dzakarallahu ta'ala sirran wa alan fi kitabih illa wa bada'a bi dzikri sirr. Yang demikian itu li'anna sarirati, karena sesungguhnya hati maudi'un nadril haq, tempat Allah melihat kita. Hati nih yang dilihat oleh Allah. Wal alaniyata matmahu nadril khalqi, sedangkan badan kita, pakaian kita, tempat ya melihatnya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan melihat orang dari zahirnya, mukanya cantik, ganteng, pakaiannya bagus, nah yang kita lihat kepada makhluknya Allah. Tapi Allah ketika melihat makhluknya, yang dilihat hati. Wa ma dzakarallahu ta'ala sirra wa alan, dan tidaklah menuturkan Allah Subhanahu wa ta'ala as-sirran
batin wal alan, ya, dan lahirnya fi kitabihi, di dalam kitab, kecuali Allah Subhanahu wa taala bada'a bi dzikris sir, ya, memulai dengan, ya, menuturkan batinnya. Nah itu, ya, makanya, ya, Rasulullah mengajarkan doa apa? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku, kata Rasulullah, lebih baik daripada lahirku. Itu doanya Nabi, itu mengajarkan kepada kita. Waj'al alaniyati salihah, ya, dan jadikanlah lahirku ini yang saleh, ya, lahirku yang saleh. Wa mata saluhatis sarirah salahatil alaniyah la mahalata fa inna zahiran abadan yakunu tabi'an lil batin salahan wa fasadan. Dan kapan-kapan, ya, batin hati kita itu baik, maka anggota kita akan baik. Kan tergantung hati. Hati kita bagus, anggota badan kita akan bagus. Ya, kapan saja hati kita jelek, anggota badan kita pun juga akan jelek. Tergantung hati. Ya, hati bagus, anggota badan kita akan bagus. Hati kita jelek, anggota badan kita pun akan jelek. Ya, nah itu makanya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya, nah ini, ya, yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicatat oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Silakan Anda tanyain sampai sini dulu. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan agak keluar dari tema, Ustaz, bagaimana kita supaya sholat kita khusyuk. Jadi kadang kita sholat tapi pikiran kita kan dari dunia gitu. Bagaimana kita bisa sholat khusyuk? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Bagaimana caranya kita sholat itu bisa khusyuk? Khusyuk ini susahnya luar biasa. Nanti di kitab kita ada nih, ada seorang ulama yang pengen ibadah itu khusyuk kepada Allah, itu belajarnya 20 tahun baru benar-benar bisa khusyuk. Beliau merasakan susahnya khusyuk selama 20 tahun. Setelah 20 tahun beliau baru menikmatin orang yang ibadahnya khusyuk kepada Allah. Susah, ya, makanya Al-Habib Abdullah Haddad mengajarkan kalau kita mau khusyuk ketika melaksanakan sholat, yang pertama, apa yang kita baca di dalam sholat, ya, yang kita perhatikan pertama adalah bacaan-bacaan sholat kita dulu, ya, mulai doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu kata beliau, ya, bacanya yang bagus dan tartil. Perhatiin ketika sholat tuh bacaannya, kan kebayang tuh kita tuh, ya. Nah, setelah kita sudah bagus bacaannya, kita sedikit-sedikit tahu artinya, kata beliau. Sebab sholat itu munajat, sholat itu, ya, permohonan kita, komunikasi kita dengan Allah. Kita lagi ngomong nih sama Allah, ya, kita ngomong bahasa Arab nggak ngerti artinya, nggak tahu. Tapi ketika kita tahu, paham artinya, ketika kita ucapkan itu kalimat, enak, seakan-akan kita lagi berhadapan dengan Allah. Itu pikiran kita nggak bakal kemana-mana. Semuanya kan doa. Ya, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil. Kalau kita tahu artinya kan enak. Terus hayatnya. Ketika baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kan doa. Hanya kepadamu lah ya, hanya kepadamu lah ya Allah saya meminta pertolongan. Ya, apa yang kita minta pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau kita tahu artinya, kita akan fokus ke situ. Itu tahap yang pertama. Ya, sebab kalau orang ketika sholat gerakannya bagus, tapi hatinya ke Tanah Abang, hatinya ke kantor, nggak sedikit pun ya ingat kepada Allah ketika itu, sholat kita nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Imam Ghazali, orang kalau sholatnya itu zahirnya bagus tapi batinnya nggak bagus, ya ini seperti orang ingin memberikan hadiah kemarin ya, seorang putri yang cantik tapi cacat, nggak punya tangan. Kira-kira raja marah nggak bakal diterima sama raja. Ya, begitu juga sama orang hatinya bagus ketika sholat, khusyuk, dia bisa hayatin, dia meyakini Allah tuh melihatnya dia, oh nggak bergerak sedikit pun, ingat selalu kepada Allah hatinya, tapi ya dia melakukan gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholatnya, gerak 3 kali garuk ya, nah hal yang begitu dilakuin media. Nah, orang ini seperti ingin memberikan hadiah seorang putri tapi sudah berupa mayat, udah gak bernyawa, ya pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kudu salat kita itu zahir wa batin. Artinya apa? Gerakannya bagus, hati kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menerima dan memberikan pahala salatnya seorang hamba kalau hatinya lalai, hatinya ingat ya urusan-urusan dunia, tidak sedikit pun ingat kepada Allah. Ya, ini nggak ada harganya, nggak ada asarnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi belajar khusyuk gitu, bacaannya bagusin, kemudian belajar sedikit-sedikit kata beliau ya arti apa yang kita baca, ya sehingga ketika sholat kita praktikin tuh ya, itu insya Allah pikiran kita nggak kemana-mana, hati kita nggak kemana-mana, fokus ke itu ya, hati kita berhubungan dengan Allah. Sebab sholat itu munajat, seakan-akan kita lagi bicara sama Allah ya, ketika baca Fatihah ya, itu kan kita mohon kepada Allah. Kata Sayyidina Ali, jadikanlah seakan-akan Allah ada di hadapan kita ya, nah, seperti itu. Itu susah, nggak semua orang bisa ya, ya. Tapi makanya bagi kita orang awam, sholat jamaah jangan ditinggalin ya. Keuntungannya kita sholat jamaah, walaupun kita sholat itu gak khusyuk kemana-mana pikiran kita ya, imamnya nggak khusyuk juga, sop yang pertama kagak khusyuk, sop yang kedua nggak ada yang khusyuk, sama pikirannya kemana-mana, sop yang ketiga ada yang khusyuk, 3 orang doang khusyuk, cakep, hatinya bagus, sholat kita diterima oleh Allah. Tuh untungnya jamaah tuh ya, untungnya jamaah. Sekarang semuanya sopnya 4 sop nggak ada yang khusyuk, ingat gaji mulu, imamnya doang yang khusyuk sendirian, diterima yang 4 sop itu oleh Allah. Tuh keuntungan di jamaah ya. Jadi jamaah jangan ditinggalin. Kita orang awam nih, belum bisa khusyuk kita ibadah kepada Allah ya, belum tentu diterima sholat kita. Tapi dengan kita berjamaah ya, itu kata beliau ya 100% sholat kita diterima selama jamaah ini salah satu ada yang khusyuk kepada Allah. Tuh enaknya jamaah itu ya, jangan sok-sokan sholat sendirian ya, tentu udah gak khusyuk, bacanya nggak fasih, udunya nggak bener ya, makanya sholatnya nggak bisa tanha anil fahsai wal munkar ya. Sholatnya rajin, maksiatnya rajin ya. Nah, sholatnya rajin, korupsinya rajin, nah itu sholatnya nggak ada asar ya. Nah ini dia, sholat tuh kalau bener, sholat kita sering berjamaah, insya Allah ya ada asarnya ya, ada asarnya. Yaitu apa?
tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar dengan sebab salat kita kepada Allah. Ya, silakan. Atau lagi. Ya. Ada suatu masjid atau majelis, di situ ada orang ada ta'lim. Di satu sisi ada orang mengaji, yang satu lagi zikir. Yang saya tanyakan, Abdul mana? Orang ikut ta'lim, orang baca Quran atau berzikir? Begitu aja. Terima kasih. Iya. Kayak ini ada masjid nih, tiap kita malam Jumat ada ta'lim. Ada orang masuk masjid, ya dia nggak ikut ta'lim, dibaca Quran atau zikir di belakang, tasbih la ilaha illallah la ilaha. Nah, kita lagi ta'lim di sini, afdal mana? Mereka yang zikir sendirian, kita ikut ta'lim di sini. Ya. Nah, ini walaupun zikir itu bagus, ya, tapi alangkah lebih bagusnya adalah majalisul ilm, majlis-majlis ta'lim seperti ini. Bandingannya berapa? Ya, kita duduk di majlis ilmu menimba ilmunya Allah lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Kita duduk di majlis taklim seperti ini menimba ilmu lebih baik daripada ya kita nengokin orang sakit 1000 orang sakit. Kita duduk di majlis taklim seperti ini lebih baik daripada ya kita sholatin jenazah ya 1000 jenazah. Duduk di majlis ini 1 jam maghrib isya, nggak lama. Ya, makanya kan kayak Rasulullah, idza marartu bi riyadil jannah fartau. Kita lagi lewat ada majlis kedengaran, ya kata Nabi apa? Fartau, mampir. Ya. Nah, kenapa kok Rasulullah perintahkan mampir? Ya, karena majlis-majlis di sini seperti di dunia ini yang dikatakan raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah yang ada di dunia. Ini majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila kamu melintasi atau melewati taman surganya Allah yang di dunia, fartau, mampir. Sahabat tanya, ya apa taman surga yang ada di dunia ya Rasulullah? Majalisul zikir, majalisul ta'lim. Ya, nah siapa orang yang betah, demen duduk di majlis ta'lim yang ada di dunia, taman surga yang ada di dunia, sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkahnya menuju taman surga yang asli nanti, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dunia aja nggak demen duduk-duduk majlis ta'lim, nggak pernah ngaji, ya bagaimana Allah pengen mudahkan langkahnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ukurannya di dunia dulu dah. Kalau kita udah betah duduk di majlis ta'lim, ya duduk di tempat-tempat seperti ini, acara-acara kayak seperti ini, insya Allah Allah akan mudahkan langkah kita. Yang paling enak udah ya duduk di majlis ta'lim, maghrib ke isya, selama uduk kita nggak batal, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, malaikat doain, ya kan? Kemudian bukan hanya malaikat, semua penduduk langit, penduduk bumi, bahkan penduduk laut, mereka istighfar kepada Allah, memohonkan ampun kepada kita. Udah nggak ada duanya udah. Ya, kalau sahabat-sahabat dulu enak hidupnya di zaman Rasulullah, ikut perang berjamaah dengan Nabi kita Muhammad sehingga pahalanya luar biasa. Kalau kita nggak bisa menandingi sahabat-sahabat pahala ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, terkecuali kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Itu yang bisa menandingi daripada pahala kebaikan-kebaikan sahabat zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadir gini. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, nanti tempat-tempat yang pernah kita duduk nih ntar jadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya, ini Masjid Tangkuban Perahu jadi saksi nanti. Ya Rab, si fulan dulu tuh aktif di Tangkuban Perahu. Aneh buktinya nih, kata Masjid Tangkuban tuh. Iya,
semua tempat-tempat yang pernah kita duduk itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Masih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya di sini mendapatkan ilmu dari Ustaz. Ustaz tadi kan sempat dibahas di awal mengenai apa, lalu juga sempat dibahas mengenai Toriko. Terus tadi sempat dibahas pertanyaan juga mengenai bagaimana cara kita khusyuk. Berhubungan dengan jika itu saya saya sedikit mengikuti beberapa media juga ya, seperti kayak gitu kan banyak juga pembahasan. Apakah benar apabila kita itu sudah rajin ibadah sholat atau sholat, tapi kalau kita belum usul jalan usul kadang kita belum berkomitmen, itu katanya kita belum lengkap dalam beribadah. Berhubungan juga dengan usul masalah yang kita yang kita jalani lah. Itu Ustaz untuk mencapai itu sana itu seperti apa ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sekarang kita tuh rajin, ngajinya rajin, ibadah kita rajin. Ya, gimana kita sampai usul gini? Makanya kan Rasulullah SAW memberikan amanat kepada kita. Kalau kita hidup tuh pengen bahagia, pengen usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Nabi kita Muhammad. Yang pertama, kalau kita ngaji di mana pun kita ngaji, carilah guru yang bersanad. Sanad itu penting. Ya. Kalau di YouTube kan kita belum tahu. Ya, ini guru bersanad gak nyambung dengan Rasulullah atau tidak. Ya, semua bisa bikin konten YouTube. Ya, dia ngaji kagak, cuma baca buku. Wah, dia ngomong sahal. Yang penting itu cari guru yang bersanad, yang kita tahu si fulan ini belajarnya di sini, gurunya ini, sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Baru tuh ibadah kita, taklim kita itu ada sanadnya, nyambung, nanti akan usul sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad. Terkadang kita belajar karena gurunya nggak bersanad kepada Rasulullah, cuma modal baca buku, dengerin YouTube, ya, kemudian dikuasain, dihafalin dengan dia ngajar. Nah, ini yang repot nih. Ini yang dikatakan guru yang nggak bersanad. Ya oke lah, sekarang kita bisa dengerin UAS, kita bisa dengerin fulan, Abu Yahya umpamanya. Iya, cuma beda dengan kita hadir di majelis taklim seperti ini. Kemarin kan saya katakan, orang kalau belajar di YouTube silahkan, selama yang kita dengerin pelajaran yang disampaikan oleh guru yang memang kita tahu sanadnya, kayak UAS, kayak Abu Yahya umpamanya, ya itu kan jelas. Ya, nah kalau yang nggak jelas-jelas, nah ini repot. Itu afdal mana dengan kita duduk di majelis taklim seperti ini. Sebab kita belajar lewat YouTube belum tentu Buya Yahya nganggap kita murid, UAS nganggap kita murid, belum tentu, ya kan? Tapi dengan kita hadir ke taklim seperti ini, kelebihannya yang pertama, kita dapat nazar, ya, kita dilihat oleh orang soleh, kita dipandang nih, dipandang, dilihat. Hati yang tadinya kering itu akan dapat subur hati kita. Yang kedua, kita yang hadir memandang wajahnya orang soleh itu ibadah. Ketiga, kalau kita dengarkan ilmu yang kita dapat kemudian kita amalkan, ya, dan istiqomah kita hadir ke majelis taklim, guru kita nganggap lu tuh murid gue, berarti kita punya ikatan batin dengan guru kita, dan kita nganggap tuh guru gue, ya, kita punya ikatan batin dengan guru kita. Itu yang penting, ikatan batin itu. Nanti setiap guru yang kita anggap guru dan dia juga ngakuin kita muridnya akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita.
Tapi kalau kita berguru yang tidak bersanad, jadi bukan aneh yang aja yang bisa memberikan syafaat, ntar guru-guru aneh di atas, Habib Salim, Habib Hasan, Satiri, terus akan memberikan syafaat. Sebab kenapa? Kamu belajar dengan si fulan terus memberikan syafaat bagi kita semua. Tapi kalau nggak bersanad, habis. Itu bedanya. Jadi kita wusulnya tuh cepat, sampainya cepat kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting, ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Cara khusyuk, ya. Yang kedua apa tadi? Ustaz kalau kita katanya kalau belum toriko. Iya, karena belum ada yang bimbing. Iya. Makanya kan tadi Anda bilang toriko itu penting. Jangan sampai orang itu nggak bertoriko. Toriko itu apakah harus dibaiat? Tergantung torikohnya. Ya, kayak torikohnya Alawiyin nih, kayak toriko kita nih orang-orang tua dulu, nggak ada yang pernah dibaiat. Pernah nggak dibaiat, Pak? Pernah nggak dibaiat? Nggak pernah kita dibaiat. Orang tua kita dulu emang begitu ngajarinnya, ya kan? Beda dengan toriko An-Naqsabandiyah, toriko Samaniyah atau Qadiriyah, itu dibaiat. Ane juga pernah dulu ane di Lirboyo, habis lulus di Lirboyo, ane ke Pondok Gresik, Pondok Suci namanya. Ane dulu pengen dibaiat toriko An-Naqsabandiyah, Mekyai Subhan, antum ane baiat ya. Baiat tapi Kiai, toriko An-Naqsabandiyah. Nanti aja Kiai. Ane bilang nanti aja. Ane belum selesai di Riboyo, setengah tahun lagi ane selesai di Riboyo, ane nanti kesini minta baiat. Ya mungkin Allah belum takdirin ane ke situ kali. Ya ane ke Cirebon malah. Ya ane mondok Quran lagi di Cirebon. Ya sampai dari ke Cirebon ane langsung berangkat ke Yaman. Jadi nggak pernah ane di baiat. Ya nah terus di Tarim itu kan torikohnya Alawiyin, torikohnya Habaib itu Alawiyin namanya, nggak ada baiat. Ya torikonya apa? Belajar lu ngaji alif bata, baca Quran, baca kitab, belajar fikih. Nah itu torikoh Alawiyin. Ya baru nanti amalin. Habis amalin lo ikhlas deh. Kalau udah timbul rasa ikhlas, lo akan takut kepada Allah. Kalau udah takut kepada Allah, ntar inti jadi warok, udah habis. Ya, gitu. Nggak ada istilahnya kau pengen hakikat, kau pengen ma'rifat, nggak ada. Udah berjalan dengan sendirinya. Makanya ntar nih pelajaran kita ya, ini sebenarnya bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah sesuai jalur Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mulai itu kita diajarkan ya. Ya, nanti sampai habis baru nanti kita sampai. Ya, ini kan tahap yang kedua apa ya? Muraqabah, mendekatkan diri, cara mendekatkan diri kepada Allah. Ya jalani seperti apa yang tadi kasih tahu Ami Habib Al-Haddad. Nah, ini yang jalur yang benar. Ya, gitu. Ya, jadi ya ini juga banyak pengalaman di Toriko. Ini mondok ini di Pondok Suci itu lama. 2 bulan. Setiap malam Rabu itu baca manakib Syekh Abdul Qadir jalan. Yang aneh targetnya ketika zikir la ilaha illallah. Ada yang kayak kesetrum, ada yang lompat-lompat, ada yang sampai tiduran. Kok baca la ilaha illallah seperti ini ya? Itu loh. Ya, aneh wallah belum aneh nggak mendalami, cuma aneh kaget aja. Kok ada yang begitu-begitu, ada yang lompat-lompat, ya. Ini apakah boleh? Ya kalau menurut ilmu thariqah kan kalau tadi hatta nahat qulubuhum linahwihi famin ajimi sya'nihi lam tahwi. Kalau kalimat la ilaha illallah udah menyatu dalam hatinya, dia itu akan mustaghriqan billah, mabok kepada Allah. Jadi itu nggak sadar tuh mereka zikir begitu-begitu. Saking asyiknya. Cuma kalau dia paham, yang kesian kan orang yang nggak paham syariat tadi. Wuduknya belum bisa, mandi junub kagak ngerti, baca Fatihahnya belum bener. Nah itu masuk ke situ. Nah akhirnya apa? Jadi sableng. Ya, udah demen gini-gininya doang. Ya,
tapi dia nggak paham apa-apa, itu yang kesian. Ya, kalau dia syariatnya mateng, silakan mau masuk thariqah apa aja, nggak apa-apa. Emang penting thariqah itu jalan. Ya, nggak punya jalan repot nanti kita. Tuh, tapi syariatnya harus mateng dulu. Ya, kesian. Makanya jangan jauh-jauh deh ya, yang dekat aja tuh ada di situ. Ikut itu salah satu thariqah. Maghrib suara azan nggak ada yang sholat, isya azan nggak ada yang sholat, tapi giliran baca manaqib, wow pada datang. Maghrib isya nggak ada yang sholat, subuh pel lagi. Dia tuh syariatnya nggak mateng masalahnya. Itu yang kesian itu kan. Ya pernah bapaknya tuh ngeluh, jamaahnya kan, Ustaz, ada bingung Ustaz, anak-anaknya katanya, ngapain Pak? Duit saya diambilin mulu, katanya, dicolongin mulu duit saya katanya. Sama siapa? Anak saya. Ame gurunya ya cium tangan bolak-balik Pak, jubahnya dicium. Ame saya borok-borok katanya. Apa kata dia? Guru tuh nggak, orang tua nggak bisa ngasih syafaat, yang bisa ngasih syafaat guru katanya. Makanya bapaknya pada ngelawan, orang tuanya pada ngelawan. Ame guru, masya Allah. Nah ini sekarang, nah itulah. Ya, syariatnya belum matang, ya belum ngerti apa-apa, masuklah salah satu thariqah. Nah akhirnya begitu pada sesat, paling gak ada yang sholat, pada ngelawan orang tua, duit orang tua dicolongin mulu. Ya, nah, ini repot dah. Ya, nah jadi yang biasa-biasa aja dah. Ya kita ngaji, ya ngaji lekar, ya ngajar baca Quran, tajwid, ngajarin kita wudu, sholat yang benar, mandi junub. Nah itu udah cukup, ajarin di anak-anak bini kita deh, udah selamat. Ya cari guru yang bersanad. Ya, nah, kalau kita cari guru yang bersanad, ya itu thariqah kita talim, thariqah kita ngaji. Ya makanya guru ngajinya yang bersanad, ya biar nyambung kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fa'ana karim arhamar rahimin bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah افتح لنا باب النعمة وباب البركة وباب الصحة وباب السلامة وباب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا أفضل العارفين ويفقهنا في الدين واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم فرج أمة محمد بحق سيدنا محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم سلمنا من الإلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.